Toyota Land Cruiser Prado 90 series. Dulu hanya ada Land Cruiser the big one, 60, 70, 80. Belum ada muncul Prado seperti ini. Nah, gara-gara Toyota lihat penjualan Mitsubishi Pajero di Australia, di Jepang, dan lain-lain, Toyota sadar mungkin mobilnya mereka terlalu besar. Perlu bikin yang lebih kecil. Jadi ini tetap namanya Land Cruiser, tapi masuk garis yang light duty. Saya Widodo, you're watching Mekazi Product. Ini video tentang modifikasi dan sedikit review all about the Prado 90 series. Nah, ceritanya mobil ini tuh sampai sini tuh gimana? Jadi saya punya klien, teman dari Jawa Timur. Beliau kalau beli mobil, kadang-kadang nggak lihat mobilnya, tapi langsung dikirim ke Prorok. Tugas saya itu untuk ngontrol semua kaki-kaki, area engine, yang kurang-kurang suruh benahi. Nah, lucunya beliau, waktu beli itu belum pernah lihat mobil ini secara fisik. Jadi saya dulu yang lihat mobilnya. Jadi saya yang ngelaporin, Pak, ya betul ini bodinya masih bagus banget. Catnya setahu saya juga original. Ini kan kalau pakai stiker body gini nih, kalau diganti kan kelihatan banget. Nggak mungkin apa ya, agingnya ini itu bisa seperti ini. Ya oke lah, kalau seperti ini mungkin saya lihat sudah repaint. Kalau seperti ini kan kadang-kadang ya lecet-lecet tipis-tipis, nggak enak dilihat, terus dicat. Mobil ini overall cukup bagus, tapi kena umur. Jadi yang kemarin cukup berat kerjaannya itu untuk bongkar semua kaki-kaki, ganti bushing-bushing suspensi, akhirnya mau pasang ban yang lebih besar daripada standarnya. Ini bawaan standarnya, ukurannya 265/70/17. Ini velg, saya sendiri malah kurang paham ini velg mobil apa, tapi bawaannya ini. Nah, ini sekarang lagi proses ganti ban dan velg dari kita, pakai velg Prorok yang steel wheel heavy duty 17x8, bannya pakai BF Goodrich AT 285/70/17. Kurang lebih sekitar 32,5,7 inch. Jadi bukan full 33x12,5. Kok bisa masuk ke sini? Ya ganti per dan shock absorber. Nah, nanti kalau kita bongkar ban depan dan ban belakang sini, kelihatan suspensinya seperti apa. Tapi overall mobil ini cukup bagus, dalamnya original. Dan setahu saya ini Prado 90 kedua dari klien saya ini. Yang pertama warna gold dan yang itu bensin. Yang ini diesel. Diesel 1KD. 1KD ini legendaris. Dipakai di Hilux, dipakai di Hiace, dipakai di Prado, pakai di, setahu saya seri 70 juga ada yang pakai 1KD. Correct me if I'm wrong. Tapi overall mobil ini itu kalau menurut saya ukurannya pas banget. Nggak terlalu besar, pas untuk di Indonesia. Hanya agak susah cari barang ini. Biasanya banyak yang no paper. Kalau yang ini full paper, full original. Jadi langka juga. Oke, kita lihat prosesnya ganti ban velg. Sayangnya waktu datang, karena kita kerjaannya non-stop, nggak sempet ngevideoin sampai detail-detail waktu bongkar suspensi dan lain-lain. Tapi part-part bekasnya masih saya simpen. Dan kita selalu kalau ganti part itu setelah mobilnya diambil, semua part kita kembalikan ke owner. Nah, nanti kita lihat part-part yang diganti apa aja.
dan kenapa kok diganti. So anyway, ini sudah selesai mobilnya, sudah pakai suspensi baru. Nah sekarang lagi proses pasang ban velg. So before like this, afternya nanti seperti ini. Ini suspensinya Prado 90 series, nggak jauh beda dibanding Hilux, dibanding Fortuner, dibanding Land Cruiser 200 series. Jadi intinya pakai double wishbone, upper arm, lower arm, coilover system atau istilahnya strut, spindle, disc brake. Tidak ada pakai V-lock-V-lockan, 4x4, rack steer, stabilizer, cukup simple, efektif, kuat, dan ya nggak rewelan, nggak cengeng. Jadi desain yang sudah bertahun-tahun dibikin sempurna dengan Toyota dan merek-merek lain. Ini pakai Ome Sport Plus. Kalau ada warnanya hitam di bawah ini yang tipe terbaru Ome Sport Plus. Pernya juga kalau warna Dove ini yang per terbaru. Nah, Old Man Emu ini ada beberapa mobil yang kalau pakai shock Ome Sport Plus nggak bisa pakai coil yang lama atau coil yang sebelum Ome juga, tapi yang sebelum warnanya Dove gini. Jadi hati-hati kalau masang shock Ome Sport Plus di mobil-mobil tertentu. Nggak semua. Jadi ya kurang lebih what did we do untuk mobil ini selain ganti per dan shock, ball joint ganti semua, brake kita servis, kita cat juga komponen-komponen yang dilepas, pump stop, karet-karet bushing, semua suspensi ini hampir baru semua. Selang rem juga baru, karena waktu kemarin kita terima dan inspeksi banyak yang retak-retak. Engine side kita hanya inspeksi aja, mobil ini cukup bagus, dan suspensi belakang juga shock, per. Nah kalau gardan belakang ini gardan solid axle. Bushing-bushing di arm-arm kita ganti juga. So, simple, efektif, dan comfortable. Original ya kira? Original kayaknya lihat ya. Kalau lihat ya, ini kalau ya. kulitnya I don't know, tapi ini bukan kulit baru sih. Ergonomiknya tuh loh Mas. Iya betul. Dapat semua. Ya benar. Semua gampang, within reach, enak. Ya sebenarnya kita cuma perlunya kayak gini toh Mas. Iya. Nggak perlu yang aneh-aneh. Nggak yang keluar sing aneh-aneh ya. Iya. Alright, 1 KZ, here we go. Oh ini 1 KZ ya? 1 KZ, Ini Mas. ya. Wah, electric seat lagi. Wah, jos. AC ya, dingin. Iya. Ya, LGX plus lah ini. LGX plus. Aduh. Tapi ya enggak lah, karena ini ada 4 wheel-nya. Tapi ini mekanik perlu tak seneni kok. Iya. Setirnya nggak dilapi. Masa Bau berasa mekanik ini ya. lupa kalau aku itu orang bersihan gitu loh. Siapa ya di Mbak keluar itu ya? Nah, nanti kita cross kita omelin. Nggak boleh gitu loh. Iya. Ke customer kayak gini nih. Ya mungkin 9 dari 10 customer nggak ngeh ya, tapi kalau
Saya pribadi Mas, itu enggak. Iya, tapi kalau nggak enak kalau ada licin-licin oil atau apa kan nggak enak. Ini bukan oil tapi tangan kotor. Tangan kotor. Ini mobil suspensi ya, terutama perbaikan. Suspensi ganti dan semua busing-busing itu ganti semua Mas. Karena kayaknya belum pernah diganti sama sekali ini mobil. Dari baru ya. Lincah gitu loh mobil. Enak Mas. Ya ini lebih slim dibanding VX kayaknya ya. Ya. Makanya cocok untuk di Indonesia Mas. Ya. Makanya pengen. Wah, itu. Jadi jangan lama-lama ngetes mobil ini. Nanti malah tambah ngeces. Nggak bisa tidur. Semua dapat airbag, sudah airbag tapi ya belum masanya curtain airbag ya. Ini kan mobil tahun 90-an kalau nggak salah ini. AC sudah auto climate control, Yes. pedo analog, nggak perlu yang digital gimana. Simple ya. Simple, ada power mode, ada second. Nah ini mungkin banyak yang ya ini. Apakah kok ada yang second ini tuh buat apa? Second ini tuh startnya di gigi 2. Oh. Loh, kenapa kok kita harus pakai gigi 2? Kalau di S, Mas. Oh ya. Biar nggak spinning ya gitu ya. Ya, jadi nggak langsung over Ya, torsi. betul. Atau di pasir kadang-kadang Oh, kalau ya. kita start di gigi 1 langsung ambles. Iya, karena powernya terlalu besar ya kan. Seret gitu kan. Jadi powernya Oke, powernya. enak, suaranya enak. Oh. Jus. Ya. Ini sih oke kayaknya, nggak ada kecuali tadi agak Glodakan. nggak ada glodakan. Pedal rem ini harus di adjust dikit ya. jadi agak bunyi. Sama tadi ya, waktu start fan beltnya kayaknya ada yang perlu valve-nya dikencengin ya. kendor dikit. Ya ini jangan dibandingin sama kayak Fortuner yang sudah remapan apa. Oh iya. Ya, ini beda. Ya ini standarnya ya memang segini harusnya ya rasanya ya. Apa ya, rasa mobil ini tuh besok kalau diajak keliling dunia tuh wanita gitu loh Mas. Iya, Nah, iya. itu confidence inspiring itu sih kalau mobil-mobil kayak gini ini. Ini maksudnya kita keliling dunia pakai Pradonya atau gimana ini? Aku mau Mas. Kalau Pak Hoke kan pakai VX ya kan. Sebetulnya enak ini Mas. Enak ini ya. Kalau aku pribadi loh Mas ya, suruh bawa daily VX R sama ini, aku pilih ini. Satu lebih irit, Yes. tenaganya cukup, gitu. Tenaganya cukup, parkir mudah. Ini is the perfect car untuk daily, Iya. Mas. Bukannya Untuk daily. bukannya yang perfect car Daihatsu TAF. Taf kebo. TAF kebo lebih enak. Tapi taf kebo ya Mas ya. Kan kita selama berapa minggu ini Ryan taf kebo saya yang belum direview. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Baru pertama kali pakai setelah beli mungkin 6 tahun yang lalu. Itu tumpahannya nggak kalah enak sama ini loh Mas. Makanya. Bener nggak? Betul. Udah ada sunroofnya juga ya. Wah ya, sunroof. Mantep ya. Jadi mobil ini tuh masalahnya cuma satu Mas. Dua sih. Apa? Cari lagi kayak gitu nggak gampang. Bener Ya, yang kondisinya sebagus ini itu nggak gampang. Terus kedua, dulu sempet cari rata-rata itu nggak ada suratnya semua. Ya, jadi kalau mau cari Prado gini harus yang teliti, Mas.
Ya. Semua harus sah lah gitu ya. Tapi mesin kaset ini mesin enak. Ya. Ya, makanya banyak di swap ke mana-mana gitu. Cuman kelemahannya kalau menurut orang-orang Malaysia itu sering overheat. Oh ya, itu Gampang mesin overheat. betul. Mesin itu aku pernah punya pengalaman juga sama punya Pak Adrianus dulu. Jadi dia punya mesin satu kaset dipasang untuk off-road, itu problemnya selalu overheat. Jadi akhirnya ganti radiator gede, ganti apa namanya, pompa radiatornya kan ditaruh belakang soalnya. Jadi kalau dipakai sebentar panas, bentar panas. Tapi kadang-kadang ada bagian dalamnya nyebrang-nyebrang juga ya. Itu apa namanya? Headnya itu tipis gitu ya, retak rambut kadang-kadang nggak ketahuan ya. Setauku itu kelemahannya di head. Maka itu ada yang pernah cerita mesin ini tuh ganti headnya KD. Infonya antara plug and play atau ngerubahnya nggak banyak. Ya. Nah itu mungkin one day kita harus coba racikan gitu. Betul. Nah, jadi karena masih seri K itu bloknya itu kurang lebih sama. Cuman KD kan udah common rail ya. Kalau ini kan belum masih masih konvensional ya misalnya ya. Tapi enak ini mobil ini. Enak mas. Enak bener. Suspensinya oke. Ya. Gak geludakan. Ya habis diganti semua sih. Ya gue LG plus. Tapi juga kalau memang cari mobil seperti gini yang umur segini itu harus punya spelling budget mas, karena dandan itu spare partnya itu nggak murah. Ya, unpredictable-nya banyak. Elemen of surprise-nya banyak. Hampir semua bushing. Ya udah umur 20 tahun. Mas. Dan ini mobil biasanya kalau mobil kayak gini kan juga pakainya ya heavy duty kan, jadi dia pakainya juga ya medannya bukan yang jalan raya biasa pasti pakainya. Tapi kalau udah diganti seperti ini, ya dipakai 20 tahun lagi ya bisa gitu loh mas. Iya. Jadi ya not cheap tapi worth it. Worth it. Ya, itu yang penting. Ya. Daripada cheap tapi nggak worth it lah itu repot. Repot. Ini remnya ya? Oh, yang tadi harus dibenerin dulu ya itu ya. Ada bunyi-bunyi. Wah, ini tes jalan jelek oke. Ini emang tes track saya, ini kan sebelah kiri kan temboknya. Oh iya, bener. Mau di aspal kemarin mas, saya protes, gak boleh. Kamu gak punya tempat yang untuk ngetes suspensi. Ya. Ini yang bunyi cuma interior mas. Ya. Kaki-kaki nggak ada bunyi ya. Nggak ada bunyi. So all good. Kemarin udah sporing. Nih tinggal final touch up dikit, terus mau diambil sama yang punya. Saya suruh cepet ngambil, kalau enggak nanti kepengen malah dibayar ya. Takut BPKB. Dirayu-rayu BPKB-nya pindah. Masalahnya garasinya udah cukup. Prado 90 ini bukan Prado yang pertama. Jadi cikal bakalnya Prado itu mulai tahun 84 dengan munculnya Land Cruiser 2 yang kalau di Indonesia sini sering dipanggil Bandera. Memang modelnya seperti seri 70. Tapi yang bedakan light duty Prado dengan yang heavy duty Land Cruiser, bedanya ada di suspensi. Kalau yang light duty itu pakai coil spring depan dan belakang. Nama Prado ini baru muncul era-era tahun 96 dengan series second generation yaitu seri J90. Nah, J90 ini memang didesain untuk mengalahi rivalnya seperti Mitsubishi Pajero. Suspensi depan sudah fully independent, mesinnya lebih up to date, dan arahnya lebih ke luxury. Di tahun 2002,
dia muncul model generasi ketiga, yaitu sasis J120. Mobilnya jauh lebih besar dibanding seri 90, lebih luxury, dan mesin-mesinnya ada yang lebih besar cc-nya. Ada dua opsi, diesel dan bensin. Seri J150 itu generasi keempat Prado, munculnya di 2009 dan sudah banyak update teknologi termasuk KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System. Mobil ini lebih besar lagi. 2 tahun yang lalu, 2023, munculnya generasi kelima Prado, seri J250. Nah, Prado J250 ini size-nya juga lebih besar lagi karena mengadopsi sasis dari Land Cruiser 300. Juga di era-era ini ada yang seri Lexus, yaitu seri GX. Nah, kalau saya sweet spot Prado itu justru di seri 90 karena size-nya paling pas untuk Indonesia dan mesinnya paling handal dan teknologinya nggak terlalu banyak elektronik. Kalau menurut kalian, mobil apa yang di sweet spot? Let me know in the comments. Jangan lupa like, share, dan subscribe Making Cars with Bro Rock. I hope you enjoyed this video. I will see you in the next episode.